Atau jangan-jangan publik sudah mulai menilai bahwa sosok yang mereka perlukan karena mungkin sepanjang 10 tahun merasakan betul bagaimana mereka dipimpin oleh Joko Widodo dengan karakter yang sederhana, yang terkesan down to earth begitu ya. Lalu muncul Anies yang dengan wibawa misalnya, dengan karakter yang berbeda. Itu sangat mungkin terjadi. Prabowo itu sebelum ada Gibran, sebelum berkoalisi dengan Joko Widodo termasuknya, elektabilitas Prabowo itu sudah segitu. Artinya sekarang pun jangan-jangan itu murni elektabilitas Prabowo sendiri, belum termasuk dengan Jokowi, belum termasuk dengan Gibran. Kalau kemudian disandingkan dalam catatan IPO, justru Gibran ini menjadi beban. Oke. Semua survei mengatakan Anies itu di bawah 30. Bahkan yang ekstrimnya belasan. Iya kan? Banyak sekali yang kadang-kadang ada yang 40 Prabowo. Kemudian Ganjar 30-an, Anies 17, ya kan? Bahkan saya pernah mencatat Anies cuma separuhnya Ganjar. Ganjar 34, Anies 17 misalnya. Tapi tiba-tiba angka IPO ini angka yang sangat menarik. Bahkan saya katakan kalau kita menyertakan margin of error dan tingkat kepercayaan, jangan-jangan hasil Anda bisa dikatakan Anies bisa nomor 1. Karena bedanya 37 cuma 34 kan, bedanya cuma 2-3% saja. Nah, pertanyaan saya adalah, ini critical ya pertanyaannya. Dulu angka yang didapatkan Ganjar ini adalah angka Anies. Oke? Angka yang didapatkan Ganjar adalah angka Anies. Lalu Anies tiba-tiba naik. Dan Anda mengatakan tadi bahwa Prabowo mendapatkan keuntungan karena dia di-endorse Jokowi. Betul. Padahal angka sebelum dia di-endorse Jokowi dengan pasti, dengan menggandeng Gibran, ya segitu juga angkanya. Cuman ada lembaga survei yang memenangkan Prabowo 30%, ada yang memenangkan Ganjar. Udah kita sebut saja misalnya, ini terbuka di publik. Kalau saya lihat misalnya angkanya SMRC, ya, Saiful Mujani Research and Consulting, which is itu adalah senior Anda kan, kan selalu yang menang Ganjar Pranowo. Cuma terakhir ini saya nggak pernah lagi dengar dia survei dia. Tapi kalau kita buka 3 bulan yang lalu, itu yang menang pasti Ganjar Pranowo dan banyak. Tapi tiba-tiba kalau kita buka indikator politik sekarang misalnya, yang menang pasti Prabowo, apalagi Indobarometer, ya kan? Yang menang pasti Prabowo. Tapi angkanya segitu-segitu terus, 30-an. Ya kan? Lalu di mana Prabowo itu mendapatkan limpahan suara setelah dia mengangkat Gibran atau setelah dia di-endorse oleh Jokowi? Lalu dari mana Anies tiba-tiba terdongkrak dari 17%-an bahkan naiknya 20% ke 34%? Coba dijelaskan lebih rasional lagi. Secara teori, ya. Ini teorinya ya. Ya. Ada bandwagon effect, ada underdog effect. Iya. Kalau bandwagon itu adalah kecenderungan orang akan menentukan pilihan karena kandidat itu memiliki utopia kemenangan yang cukup besar. Dia dipikir akan bakal menang. Betul. Sehingga euforia kemenangan itu mendorong orang kemudian berpihak pada yang dipastikan punya potensi menang. Tapi sisi lain yang underdog itu orang akan menentukan pilihan justru berdasarkan karena dia tidak masuk dalam prioritas survei. Pokoknya ditekan-tekan terus. Dia ditekan, elektabilitas rendah. Ada semacam rasa iba ini yang kemudian memantik empati, lalu kemudian terjadilah
pertukaran elektabilitas itu. Tapi saya tidak meyakini bahwa teori ini bisa dilihat sebagai sebagai teropong untuk realitas yang sekarang. Yang paling mungkin terjadi kenapa Anies kemudian mendapatkan elektabilitas yang meningkat dalam bahasa Abangda tadi itu, saya kira karena memang mereka punya ceruk suara yang konsisten, yang sudah jelas sejak awal bahwa Anies Baswedan adalah antitesa dari kelompok politik Joko Widodo. Dia adalah dia tidak bisa kemudian bersikap atau bahkan meminta kelompok-kelompok pemilih yang memang sudah menyukai gaya-gaya dan karakter politik Jokowi. Itu sudah confirm. Tapi Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo, mereka bertarung dalam kubangan yang sama. Sehingga namanya pertarungan pasti akan menimbulkan satu lawan yang terjatuh dan satu lawan yang akan tetap berdiri. Nah, yang terjatuh ini besar kemungkinan adalah Ganjar Pranowo. Itu satu. Yang kedua, Anies saya kira sebetulnya cuma punya cukup modal untuk bisa meningkat di posisi kedua. Yang pertama misalnya dari mesin partai politik. Mungkin Abangda lihat elektabilitas yang ditampilkan oleh Indonesia Political Opinion itu adalah elektabilitas kandidatnya saja. Tapi di luar itu ada juga perubahan elektabilitas partai politik. PKB, Nasdem, kemudian PKS itu mengalami peningkatan. Peningkatan terbesarnya adalah PKB. Dalam survei yang sama yang juga kami sudah publikasikan di tengah November kemarin, itu PKB merangsek ke posisi ketiga. PDI Perjuangan 24%, Gerindra di bawahnya begitu ya, di belasan persen, lalu PKB di 9,6% kalau tidak keliru. Meninggalkan Golkar yang biasanya berada di posisi ketiga. Nah, peningkatan elektabilitas partai politik harus dihitung bahwa ini sebagai mesin parpol yang mau tidak mau pasti mendukung peningkatan elektabilitas Anies Baswedan. Atau jangan-jangan publik sudah mulai menilai bahwa sosok yang mereka perlukan karena mungkin sepanjang 10 tahun merasakan betul bagaimana mereka dipimpin oleh Joko Widodo dengan karakter yang sederhana, yang yang terkesan down to earth begitu ya. Lalu muncul Anies yang dengan wibawa misalnya, dengan karakter yang berbeda. Itu sangat mungkin terjadi. Meskipun IPO sebetulnya secara substansial tidak jauh berbeda dengan lembaga lain. Prabowo tetap kami katakan tertinggi 37%. Nah, memang ini menarik Abangda. Prabowo itu sebelum ada Gibran, sebelum berkoalisi dengan Joko Widodo termasuknya, elektabilitas Prabowo itu sudah segitu. Artinya sekarang pun jangan-jangan itu murni elektabilitas Prabowo sendiri, belum termasuk dengan Jokowi, belum termasuk dengan Gibran. Kalau kemudian disandingkan dalam catatan IPO, justru Gibran ini menjadi beban. Begitu deklarasi Gibran sebagai cawapres yang sebelumnya kami sering mempromosikan ke responden itu cawapres Erick Thohir, cawapres Ridwan Kamil, cawapres Erlangga Hartarto, bahkan sampai Zulkifli Hasan pun kita tawarkan ke publik. Erick Thohir yang tertinggi, punya daya dongkrak terhadap elektabilitas Prabowo. Tapi begitu diganti menjadi Gibran, turun. Berapa persen? Kalau di IPO memang tidak besar, hanya 1,8%, dari 37% menjadi 36%. Muhaimin justru naik 3,4%. Lalu kemudian Mahfud MD juga turun dari 28% Ganjar turun menjadi berpasangan 27%. Ini poin yang akan saya dalami juga. Beliau ini kadang-kadang tidak direct jawabnya, gitu ya. Gini, saya masih penasaran dengan angka tadi sesungguhnya. Kan saya mengatakan angka 36-37% itu adalah angka Prabowo sebelum berpasangan dengan Gibran sekalipun. Sebelum dia mendapatkan efek Jokowi. Ya kan? Betul. Nah, sekarang setelah dia kemudian berpasangan dengan Gibran, efek Jokowinya atau efek Gibrannya kok malah negatif. Lalu, tapi Ganjar tidak mengambil ini sebagai sesuatu yang positif. Malah Ganjar nurun juga. Apakah kemudian tiba-tiba orang kemudian dua-duanya ini nurun sesungguhnya, yang naik Anies doang begitu?
Itu gimana? Ya, kalau dilihat dari proses pemasangan, hanya Anies Baswedan satu-satunya yang meningkat. Oke. Karena Prabowo dari 37% bersanding dengan Gibran menjadi turun 1,8%. Oke. Sementara Anies dari 32% meningkat menjadi 34%. Dengan komposisi sudah ada Muhaimin Iskandar. Jadi kalau dilihat hanya dari konteks itu, ya tentu saja saya harus katakan bahwa Anies memang satu-satunya kontestan yang dalam periode survei di bulan Agustus sampai November itu adalah satu-satunya mengalami peningkatan. Nah, kalau peningkatan atau proses dinamis ini berlangsung terus, maka bukan tidak mungkin bisa saja Anies memang di posisi teratas. Tapi kan tentu kita sebagai lembaga survei tidak bisa berandai-andai sebelum survei dilakukan. Oke. Yang bisa dikatakan adalah posisi hari ini, kira-kira begitu. Ya, tapi begini, saya jadi tertarik lagi. Di pernyataan awal Anda mengatakan ada potensi menang satu putaran Prabowo. Ya. Padahal ketika dia dipasangkan dengan Gibran, trennya bukan meningkat, menurun. Kok tiba-tiba ada optimisme, kok dia bisa naik gitu? Saya tidak optimis. Enggak, bukan optimis, bahasanya tadi. Dia bisa menang satu putaran gitu. Saya menyampaikan jika Pilpres berhasil satu putaran, maka peluang pemenangnya adalah Prabowo Subianto. Iya, it is a good, it is a point. Tapi menarik juga tetap kan, ketika kita membaca yang naik itu Anies, elektabilitasnya setelah dia berpasangan Imin, dan bukan tidak mungkin dia crossing atau margin of errornya masih bisa diperdebatkan. Tiba-tiba Anda kok muncul pada kesimpulan kalau satu putaran yang menang Prabowo. Padahal dia nurun trennya dengan Gibran. Ya, ini kan soal lembaga survei melihat hanya pada saat survei itu dilakukan. Maka saya tetap harus berpedoman bahwa data sekarang Prabowo Subianto yang paling tertinggi, maka kemungkinan kalau satu putaran maka kan tidak perlu ada lagi kandidat kedua dan ketiga. Kecuali memang nanti kemudian kita melakukan survei lagi misalnya di Desember, kemudian Januari melakukan survei dan memang ada tren yang cukup stabil, Anies naik, kemudian Prabowo misalnya bertahan atau segala macam, maka peluang itulah yang saya katakan per hari ini kalau terjadi satu putaran Prabowo. Tapi kalau terjadi dua putaran, tapi dari mana logikanya satu putaran kalau misalnya angka, Anda yakin nggak angka 40% itu pernah tercapai? 40-an% loh. Pernah nggak tercapai nggak? Dalam catatan IPO kan belum pernah sampai ke sana. Makanya. Dan meningkatkan margin dari 37 ke 50 plus 1 katakanlah ya. Berarti kan butuh 13% lagi. Kan nggak mudah itu. Ya, artinya dalam kerja-kerja politik kan bisa saja bahwa Gibran bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi suara Prabowo Subianto. Anda mau bilang kecurangan sih maksudnya? Enggak, maksud saya kalau Gibran kemudian punya peluang menurunkan elektabilitas Prabowo, maka harus ada tokoh lain yang punya potensi meningkatkan. Nah, tadi saya sampaikan misalnya hasilnya ada 21% orang, 21% pemilih yang akan memilih kalau Jokowi memerintahkan. Nah, hari ini kan Jokowi belum secara. Jadi menurut Anda ketika ada Gibran itu masih berpikir bahwa Jokowi belum memerintahkan? Sebagian besar belum. Karena terlebih beliau masih tetap menjadi kader PD Perjuangan. Maksud saya memerintahkan terus, masyarakat bukan memerintahkan penyelenggara ya. I know. terus bahwa saya Presiden Joko Widodo kepada pemilih dan lain sebagainya saya meminta memilih. It's okay. Artinya potensi itu masih ada untuk meningkatkan ceruknya Prabowo ya. Betul.